Selamat datang kembali teman-teman penonton setia dari kelas dini hari. Di video kali ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih cara cepat buat pecah telur di Shopee Affiliate. Di video kali ini kita bakal bahas step by step, terus kita ngobrolin tentang fakta dan mitos tentang Shopee Affiliate. Sebentar, kita ngambil yang namanya papan tulis dulu. Nah, kita udah ada papan tulis nih. Ini buat ngebantu kita untuk menjelaskan. Jadi pertama, langkah sederhana yang kita gunakan untuk cepat pecah telur itu tentu adalah memilih produk yang ingin kita pasarkan. Kalau dari kita ya, yang pertama yang menjadi prioritas adalah produk yang ada di sekitar kita. Jadi kita mulai dengan biasanya produk yang ada di sekitar kita. Mau itu buku, mau itu gelas, mau itu peralatan dapur. Jadi dari kita sangat merekomendasikan untuk mulai dengan membuat konten yang ada di sekitar kita. Pertama, kenapa? Karena itu mudah. Kedua, kalau ada di sekitar kita, berarti sering kita gunakan dan kita butuhkan. Artinya potensi untuk laku atau pecah telurnya lebih besar lagi. Nah, yang kedua, untuk niche atau apa ya bahasanya, niche atau topik yang sering kita pakai dan sangat kita rekomendasikan agar cepat pecah telur itu ada beberapa. Yang pertama itu tentu fashion. Kenapa fashion? Karena dia adalah kebutuhan. Orang butuh baju, orang butuh pakaian, orang butuh penampilan yang kece. Jadi fashion itu adalah salah satu niche atau kategori yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk memulai affiliate dan ingin cepat pecah telur. Lalu yang kedua, teknologi. Kenapa teknologi? Karena ini adalah alat atau hal yang dibutuhkan oleh kita semua sehari-hari. Tapi kita sangat merekomendasikan untuk jangan mulai dari produk yang mahal-mahal. Contohnya misalkan iPhone nih, baru mulai kita langsung iPhone atau laptop. Jangan. Jadi kita sangat big no ke produk-produk ini. Kenapa? Karena harganya mahal, butuh kredibilitas agar orang mau membeli sesuatu semahal iPhone atau laptop atau teknologi lainnya yang mahal-mahal. Jadi untuk teknologi di sini kita sangat merekomendasikan adalah teknologi yang murah-murah. Contoh misalkan lampu, atau misalkan namanya kabel, atau misalkan yang namanya apa ya, teknologi yang murah-murah itu contohnya misalkan charger, bisa juga casing, kan masuk teknologi dan aksesoris ya, seperti itu. Jadi kita sangat merekomendasikan untuk mulai dari yang receh-receh dulu. Kenapa yang receh-receh? Karena pertama untuk mendapatkan data. Ingat, data adalah bagian penting dari Shopee Affiliate. Dari affiliate apapun, marketplace apapun, kita tidak boleh tidak boleh terjun bebas. Murah-murah kita pengen bikin konten affiliate nih, kita bikin apa aja yang ada di sekitar kita bikin random, enggak gitu ya. Kalau kita konsepnya kayak gitu, kita akan begitu-begitu aja. Tapi kalau kita fokus dengan data, kita tahu kita harus bikin konten apa. Dalam satu minggu kita harus bikin beberapa konten untuk bisa mengejar target kita. Karena kita punya data, kita punya gambaran ke depannya mau bagaimana. Kembali soal niche yang tadi kita bahas ya, sudah ada dua ya. Jadi pertama itu ada fashion, kedua teknologi, ketiga itu kita sangat merekomendasikan rumah tangga. Serius, ini niche yang sangat luas dan juga sangat mudah kita masuki. Kenapa? Karena ini isinya barang-barang yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan bantal, alat masak dan lain-lain. Dan itu benar-benar dibutuhkan. Kedua, selain dibutuhkan, alat-alat rumah tangga rata-rata juga murah harganya. Jadi kita bisa jualan centong, jualan cetakan kue, dan ya kami sudah membuktikannya ya, karena ada beberapa produk kami yang cukup best seller. Itu kita promosi yang namanya cetakan lontong. Ini harganya murah, nggak sampai 10.000 ya. Cuman dia banyak yang suka, banyak yang mau dengan cetakan lontong ini, banyak yang butuh. Alhasil banyak yang beli seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrol tentang mending kita
akun kita itu gado-gado, maksud gado-gado bahas macam-macam, atau kita fokus ke satu produk atau satu kategori terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu papanya. Oke, nah kalau kita bicara tentang produk, kita mau fokus ke satu kategori atau kita mau random, itu balik ke kitanya. Karena gini, masing-masing ini punya kelebihan. Kalau kita punya satu kategori, ini akan membuat kita cepat naik. Kenapa? Karena spesifik. Jadi algoritma itu menyukai kreator yang spesifik. Misalkan kita ngobrol tentang produk rumah tangga saja, atau produk tekno saja, atau fashion saja, atau make up atau kecantikan saja, itu bakal punya kesempatan untuk naik lebih cepat. Kenapa? Karena algoritma mendahulukan kita. Di tengah perkembangan AI, nih ya, AI, akun yang spesifik itu sangat penting. Kenapa bisa dibilang sangat penting? Karena mereka bisa memberikan wawasan yang nggak bisa dikasih sama AI. Alhasil, akun-akun dengan satu kategori niche tertentu itu bisa punya kesempatan untuk naik lebih cepat karena mereka lebih fokus, lebih specialized, dan lebih mendetail seperti itu. Nah, selanjutnya untuk random ini sebenarnya punya potensi juga, cuman dia pasti akan berevolusi menjadi random. Ini artinya kan kita mengobrol tentang banyak produk ya. Hari ini kita ngobrolin teknologi, besok ngobrolin kasur, bantal, besoknya lagi bahas alat masak. Ketika kita memilih untuk menjadi random, mau tidak mau kita harus berevolusi. Kita mau jualan personal branding, jadi kita mau nampilin muka, kita mau nampilin gaya khas atau lain-lain, atau kita buat ciri khas. Ciri khas itu misalkan gaya videonya kita punya set tertentu, kita punya studio khas yang apapun produknya, backgroundnya pasti seperti itu. Apapun produknya, konsep videonya pasti seperti itu. Jadi orang tahu kalau kita ke sana, mereka nggak cuma nyari produk, tapi mereka mencari branding dan mencari ciri khas. Ini lebih berat, jujur ya, kita menilai bahwa menjadi seorang kreator dengan konten yang random itu jauh lebih berat daripada kita fokus kepada satu niche. Kenapa? Karena kalau konten kita random, mau tidak mau kita harus belajar tentang banyak produk sekaligus. Jadi kita harus benar-benar paham produk kita, produk apapun yang mau kita promosikan. Kenapa? Karena kita harus menjaga yang namanya personal brand dan ciri khas kita. Sedangkan kalau kita fokus ke satu kategori, kita bisa lebih paham dan lebih ahli dalam kategori tersebut. Seperti itu. Lalu untuk aplikasinya, ya tetap kembali ke teman-teman semua ya. Kalian mau ambil kategori satu kategori saja, atau kalian mau ambil secara random, itu balik ke teman-teman semua. Apakah mau fokus ke satu produk atau satu niche atau satu kategori saja, atau kalian mau mendorong atau membangun personal branding kalian sehingga kalian bisa jualan apa aja. Mau jualan HP, mau jualan alat masak, mau jualan pakaian atau kecantikan sekalipun, it's okay kayak gitu. Cara menentukan yang mana, kalian tinggal lakukan aja semuanya, lalu kalian pahami data kalian, mana yang works, mana yang enggak. Lakukan dan lanjutkan apa yang works dan tinggalkan apa yang tidak berjalan, seperti itu. Jadi itu beberapa langkah dan diskusi kita tentang gimana sih cara kita untuk cepat pecah telur di Shopee Affiliate dan marketplace lainnya. Semoga bermanfaat dan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dari kelas dini hari.